Ada satu hal penting yang harus kita miliki untuk mencapai suatu hal yang menjadi keinginan, cita-cita, ataupun tujuan kita. Hal tersebut adalah fokus. Ya, kalau kita dengarkan kata fokus itu kedengarannya sangat mudah untuk kita lakukan. Namun kenyataannya enggak seperti itu. Ketika kita mencoba untuk fokus, akan muncul berbagai gangguan yang akan merusak fokus kita. Namun, fokus bukanlah tentang menghilangkan gangguan, tapi tentang menciptakan keheningan di tengah kekacauan. Di dunia yang serba cepat seperti saat ini, kita sering merasa seolah-olah perhatian kita ditarik ke jutaan arah yang berbeda. Rentetan notifikasi yang terus-menerus dari perangkat kita, daya tarik media sosial, dan kehidupan yang semakin sibuk menyebabkan fokus menjadi terganggu. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas 5 cara untuk menjadi fokus. Fokus bukan hanya tentang memperhatikan. Ini tentang menyalurkan sumber daya mental menuju tugas atau tujuan tertentu. Ketika kita mempertahankan fokus yang baik, maka produktivitas akan meningkat. Tak hanya itu, kreativitas dan kesejahteraan juga akan ikut meningkat. Namun gangguan untuk tetap fokus itu pasti ada. Hal tersebut tentu akan menguras energi mental dan mencegah kita mencapai potensi yang lebih maksimal. Dengan mengidentifikasi fenomena di sekitar, saya menemukan cara untuk menjadi fokus. Ada banyak cara yang saya temukan untuk menjadi fokus. Tapi pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 5 poin penting yang menurut saya hal tersebut efektif untuk menjadi fokus. Memiliki tujuan yang jelas dan pasti sangat penting untuk mempertahankan fokus. Tapi pertanyaannya, kenapa harus satu tujuan? Karena dengan fokus pada satu tujuan akan lebih mudah untuk mengalokasikan waktu dengan lebih efektif sehingga meningkatkan produktivitas. Fokus pada satu tujuan dapat meningkatkan fokus karena kita tidak terganggu oleh tujuan-tujuan lain yang tidak ada hubungannya dengan tujuan utama. Fokus pada satu tujuan dapat meningkatkan kemampuan untuk mengambil keputusan karena tentunya memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang ingin dicapai. Jadi kita harus tahu pasti apa yang ingin didapatkan dari fokus yang diterapkan selama ini. Fokus di satu bidang, jadilah terbaik di bidang itu. Salah satu orang terkaya yang menganjurkan untuk fokus adalah Bill Gates, co-founder dari Microsoft. Ada 3 kutipan dari Bill Gates tentang fokus. Yang pertama, fokus adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Jika Anda tidak fokus, Anda tidak akan pernah mencapai tujuan Anda. Yang kedua, saya selalu fokus pada satu hal saja dan saya tidak akan berhenti sampai saya mencapai tujuan saya. Yang ketiga, fokus bukanlah tentang melakukan banyak hal sekaligus, tapi tentang melakukan satu hal dengan baik. Dengan menerapkan fokus dan disiplin dalam kehidupannya, Bill Gates telah mencapai kesuksesan yang luar biasa di dalam karirnya. Mengidentifikasi prioritas membantu kita mengalokasikan perhatian kita secara lebih efektif. Memastikan kita mendedikasikan waktu untuk hal yang benar-benar penting. Penetapan prioritas ini dibedakan menjadi 2 hal, yaitu tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek ialah tujuan yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Sedangkan jangka panjang harus diselesaikan juga, tapi dengan kurun waktu yang lebih lama daripada jangka pendek. Nah, untuk bisa fokus, kita harus menetapkan prioritas. Saya akan memberikan sebuah analogi. Jadi semisal teman-teman ada 2 tugas. Tugas yang pertama memiliki deadline nanti jam 12 malam.
Sedangkan tugas yang kedua memiliki deadline besok siang. Tentu, kita harus menyelesaikan tugas yang pertama. Namun, ketika dalam proses pengerjaan, tak jarang dari kita memikirkan tugas yang kedua, padahal tugas yang pertama tadi belum selesai. Hal ini membuat fokus menjadi terganggu. Untuk itulah mengapa perlu menetapkan prioritas. Dengan memilih prioritas jangka pendek terlebih dahulu untuk diselesaikan. Membuat rencana yang terperinci dapat mengurangi kemungkinan gangguan secara signifikan. Dengan menyusun langkah-langkah kecil untuk mencapai tujuan yang besar, itu akan membuat kita lebih mudah untuk fokus. Saya ingin menjadi seorang investor, namun rasanya tidak mungkin jika saya dapat mencapainya hari ini juga. Maka dari itu, saya membuat langkah-langkah konkret untuk mencapai hal tersebut. Yang pertama saya lakukan adalah bekerja untuk mengumpulkan modal secukupnya. Ketika modal dirasa sudah cukup, maka saya akan lanjutkan dengan berbisnis. Karena dengan bisnis, modal yang saya dapat dari bekerja bisa berlipat ganda. Saya akan lipat gandakan sampai dirasa cukup untuk diinvestasikan. Ya, contohnya seperti itu. Membuat jurnal fokus. Apa itu jurnal fokus? Jurnal fokus adalah buku catatan yang digunakan untuk mencatat dan memantau tujuan, rencana, dan kemajuan kita. Jurnal fokus membantu kita untuk fokus pada apa yang penting dan menghilangkan sesuatu yang kurang penting. Ada beberapa langkah yang dapat digunakan untuk membuat jurnal fokus. Yang pertama, tentukan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Selanjutnya ialah membuat rencana yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan tersebut. Jangan lupa untuk mencatat kemajuan. Catat kemajuannya setiap hari, setiap minggu, atau bahkan setiap bulan. Ada satu hal lagi, di mana hal ini cukup penting untuk meningkatkan hasil dari fokus, yaitu evaluasi. Evaluasi kemajuan dari progres yang dilakukan dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Langkah yang tidak kalah penting yaitu refleksi. Refleksi pada apa yang telah dicapai dan apa yang masih perlu diperbaiki ataupun ditingkatkan. Seringkali kita mengabaikan emosi, namun ternyata kesehatan emosional memainkan peran penting dalam kapasitas kita untuk fokus. Emosi negatif dapat menjadi pengalih perhatian yang kuat. Perasaan negatif seperti kebosanan, kecemasan, dan keraguan terhadap diri sendiri dapat menguasai dan mengalihkan perhatian kita. Tidak mudah memang untuk menghilangkan itu semua, tapi bukan berarti itu tidak mungkin. Kalau saya pribadi menghilangkan itu semua dengan cara pergi ke tempat sunyi dan merenung di situ sambil melakukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan saya. Karena mereka yang menang itu biasanya mereka yang selalu memilih jalan kesunyian. Tapi memang gak semua orang siap menghadapi jalan kesunyian. Tapi mereka yang siap biasanya akan jadi pemenang. Selalu jadi pemenang. Saya gak pernah melihat orang yang selalu punya konsistensi mengerjakan sesuatu tapi gak berhasil jadi apa-apa. Itu saya gak pernah tahu. Teman-teman harus paham, untuk memperoleh sesuatu kita harus mengorbankan sesuatu juga, dan itu adalah dunia. Jadi gak ada serta-merta sesuatu kita dapatkan tanpa adanya pengorbanan sama sekali. Kalau kamu mau merubah satu hal, mungkin
kamu harus merelakan banyak hal untuk satu hal tersebut bisa berubah.